Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Widi Rahayu, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Untuk beberapa pertemuan ke depan, saya akan mencoba berbagi ilmu dengan teman-teman. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teks anekdot. Sebelum kita mempelajari mengenai teks anekdot, saya akan memaparkan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu, peserta didik dapat menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. Kemudian, peserta didik dapat mendeskripsikan isi teks anekdot, peristiwa yang terjadi, peristiwa atau tokoh yang perlu dikritisi, sindiran, humor, dan penyebab kelucuan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun kembali teks anekdot dengan memerhatikan makna tersirat dalam teks anekdot yang dibaca. Apakah teman-teman di sini ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan teks anekdot? Apabila teman-teman belum mengetahui apa yang dimaksud dengan teks anekdot, maka kita simak cuplikan video berikut ini. Silakan disimak baik-baik ya. Nah, teman-teman, tayangan yang telah disajikan tadi merupakan cerita seperti biasanya. Di dalamnya terdapat latar, tokoh, alur, atau rangkaian peristiwa. Namun, berbeda dengan cerita atau teks pada umumnya, teks anekdot mengandung unsur humor atau lelucon dan kritik dengan maksud untuk memberi pesan atau pelajaran kepada halayak ramai. Unsur humor atau kelucuan yang terdapat pada cuplikan yang telah ditayangkan tadi yang berjudul 4x7 terdapat pada nasib sial yang dialami oleh orang pertama yang merasa yakin bahwa dirinya lah yang paling benar. Akan tetapi hatinya menjadi kecut karena keputusan hakim yang menyatakan bahwa dirinya lah yang bersalah. Kemudian kritik atau pesan yang disampaikan dalam teks anekdot yang berjudul 4x7 tersebut yaitu, jangan mudah menganggap orang lain bodoh, karena bisa jadi diri sendirilah yang ternyata paling bodoh. Hal ini tampak pada pernyataan hakim bahwa orang yang berdebat dengan orang yang tolol, maka ia lebih tolol, karena ia sudah melakukan pekerjaan yang sia-sia. Berdasarkan contoh tersebut, dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan teks anekdot yaitu sebuah teks yang berbentuk cerita yang di dalamnya mengandung unsur humor atau lelucon sekaligus kritik yang bersumber dari kisah-kisah yang faktual dan tokoh nyata yang terkenal. Nah, perlu diingat juga bahwa teks anekdot tidak semata-mata menyajikan hal lucu, guyonan, ataupun humor untuk mengundang gelak tawa. Akan tetapi, terdapat tujuan lain di balik cerita lucunya itu, yakni berupa pesan yang diharapkan dapat memberikan pelajaran dan ajakan untuk merenungkan sesuatu kepada halayak ramai. Nah, setelah kalian memahami pengertian mengenai teks anekdot, maka selanjutnya yaitu ciri-ciri dari teks anekdot. Terdapat 4 ciri dari teks anekdot. Yang pertama, berupa teks yang mendekati perumpamaan. Perumpamaan pada sebuah teks dengan struktur anekdot mendekati bentuk sebuah dongeng.
layaknya karangan cerita berdasarkan imajinasi dan ditambah dengan segala hal yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi di masyarakat. Yang kedua, menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang-orang penting. Biasanya, pada sebuah teks anekdot terdapat tokoh atau figur yang ada dalam dunia nyata, contohnya seperti orang pemerintahan atau anggota keluarga dan yang lainnya. Ciri yang ketiga yaitu memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tapi menyindir. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, teks yang berupa anekdot memang dibuat untuk memberi kritik dengan cara yang berbeda. Semacam guyonan yang sengaja dibuat untuk memberikan kritik. Tujuannya yaitu untuk memberikan kritik kepada hal yang berkaitan dengan isu sosial dalam negeri yang sudah menjadi rahasia umum. Yang keempat, terselip kritikan atau tujuan. Ciri keempat ini menjadi salah satu tujuan dari dibentuknya sebuah teks anekdot, yaitu pembuatnya akan menyelipkan kritik dengan cara yang lebih halus dan mampu diterima oleh masyarakat. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa yang dimaksud dengan teks anekdot beserta ciri-ciri dari teks anekdot? Apabila kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan teks anekdot beserta ciri-cirinya, maka kali ini saya akan menampilkan analisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. Silakan disimak baik-baik ya. Setelah kalian memahami mengenai pengertian teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, dan cara menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat, maka saya akan memberikan pretest berupa soal-soal yang harus kalian jawab pada link Google Form yang dapat kalian akses dalam deskripsi box di bawah ini. Setelah kalian mengerjakan soal pretest yang telah saya berikan, maka selanjutnya kalian akan mengerjakan soal post-test, yaitu menyusun kembali teks anekdot dengan memerhatikan aspek makna tersirat dalam teks tersebut pada lembar kerja yang telah saya berikan. Alhamdulillahirobbilalamin, pertemuan hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.